Romo, Diakon, dan Bruder serta Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya perkenalkan diri. Acara pertama perkenalan dulu ya. Saya Filipus Haryadi, punya istri 2, anak 1. Istri 1, anak 2. Saya berangkat dari Jogja kemarin dan pagi ini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Romo, Bruder dan Diakon. Saya senang sekali diundang pagi ini untuk sekedar sharing, kita berbagi pengalaman. Siapa saya? Nah, ini yang saya jadi bingung pagi ini di posisi apa yang punya. Yang pertama, yang paling jelas memang saya ini adalah Ketua KAD. KAD itu adalah komunitas awam di hunian nasional, artinya membawai dari seluruh misinya para imam, bruder, frater SCD yang ada di Indonesia. Mereka mau ada misi dimanapun, KAD juga harus ikut ada dan hidup. Ya, itu satu sisi saya adalah ketua KAD. Saya juga adalah ketua bidang selebrasi perayaan 100 tahun SCY hadir di Indonesia. Nah, ini jadi kira-kira ini di bagian tanggung jawabnya saya ini. Ya, sampai nanti mohon doa restu Bapak Ibu semuanya agar malam puncak 100 tahun yang akan dirayakan tanggal kurang lebih tanggal 24 September di Palembang, ya, kalau bisa hadir silakan. Itu menjadi selebrasi di mana saya punya tanggung jawab, ya. Yang bagian itu ada Romo, ketuanya yakni Romo Jadi, ya, dan ketua umumnya Romo Harto SCY. Ya, itu dari perayaan ini. Dari sisi yang lain adalah apa ya? Saya perkenalkan juga aktivis lah, ya. Tapi juga dalam kesibukan saya yang amat luar biasa, saya kalau menghadapi Bapak Ibu guru ini menjadi biasa, karena saya adalah konsultannya para kandidat. Ya, di para kandidat itu luar biasa juga, banyak juga seperti ini. Ya, kami di STC Yogyakarta lagi ingin membangun 10 lantai dengan paralel teras 12 kelas. Ini mohon doa restu itu kalau bisa lagi berjuang ini. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun inilah sudah bisa. Saya juga dipasai untuk konsultannya di Marsudiri, ya, susah-susah OSN. Itulah aktivitas saya. Dan yang terakhir yang paling saya banggakan, jabatan saya yang terakhir ini juga keren loh, Bapak Ibu. Saya juga ada di Yayasan YLKD, ya, sebagai pemeriksa, ya, di situ. Nah, ini saya baru pertama kali kita bertatap muka langsung. Banyak ya tugasnya, banyak sekali. Belum lagi usaha bisnis yang saya garap kerjakan untuk internal sendiri. Ya, sekarang memanage 7 perusahaan, ya, dengan direktur dan manajemennya masing-masing. Ya, puji Tuhan masih jalan baik, lancar dan bagus. Ya, uangnya buat isi. Ya, jadi luar biasa. Saya juga bangga selagi diberi kesehatan, saya bisa bekerja, saya bisa melayani,
saya juga karena menang di manajerial, jadi konsultan untuk banyak perusahaan, dan yang paling hebat, paling mendominasi yakni Rumah Sakit Panwirapi dan Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Ya, seperti itu. Bisa dibayangkan rekornya. Semua itu nggak jadi begitu. Itu pelayanan pastoral. Ya, itu pastoral, itu pelayanan. Ya, kalau dapat duit itu harus sebagai rezeki aja. Ya, ya ternyata rezekinya diturunkan terus itu. Ya, begitu gambarannya. Jadi memang padat sekali, dan saya puji Tuhan diberi waktu bisa bertemu Bapak Ibu, para bruder dan partner di sini. Ini kebahagiaan tersendiri buat saya. Ini pulang langsung di Salatiga, ya, masih seminar di sana tanggal 29. Jadi kembali lagi langsung action lagi awal Mei di Palembang. Kami mau rapat soal malam puncak 100 tahun ini. Jadi Wirawi sangat menarik. Itu aja mungkin perkenalannya, cukup beri gambaran tentang saya ya Bapak Ibu. Cukup ya, pasti sibuk, ya, pasti kesel, capek dan sebagainya. Nggak apa-apa lah, selagi sehat kita bisa menjadi berkat, katanya lagu yang viral itu ya. Baik, itu tentang saya. Nah, mari kita mulai masuk tentang materinya, yakni 100 tahun di sini. Bagi saya 100 tahun itu adalah sesuatu yang keren. Intinya apa? Intinya iman saya semakin dikuatkan. Ya. Kenapa kok hubungannya 100 tahun dengan iman? Iya, Bapak Ibu. Karena kalau itu dijalankan dengan kekuatan seorang manusia saja, rasa-rasanya enggak juga. Pasti ada apa di balik kekuatan manusia tadi, yakni peran serta Roh Kudus untuk mendampingi para isi sejati itu bekerja dan melayani. Pasti. Karena saya paham sekali para biarawan SEI ini hidupnya susah, hidupnya penuh tantangan, hidupnya nggak enak. Dan saya pernah berapa tahun ya Bu ya? 8 tahun di SD, di novisiat setahun, selanjutnya di swastika sekian tahun. Ya pokoknya pernah jadi orang di sini ceritanya dulu ya, Bu kenapa terus keluar dan sekarang jadi SD tanda kutip. Ya, jadi saya pernah hidup di dalamnya. Jadi imam bruder frater SD itu kalau ukurannya manusiawi biasa, berat dan susah. Ya. Tapi mereka dalam hal melayani, mewartakan kabar gembira, membuat misi di pelosok-pelosok yang super susah tadi, bertahan selama 100 tahun. Keren gak Ibu Bapak? Keren ya? Oh udah mulai ya? Baik, pantas bau apa? Nah, itu gila. Apalagi yang sekarang para imam SEI lakukan di Kalimantan. Ya, perjalanan menuju titik para imam SEI berkarya itu aja kemarin menghabiskan biaya hampir 5 juta, dan jam dan harinya juga kosong sekali, naik speed itu bisa semalaman dan besar biayanya, dan itu benar-benar dalam. Saya kalau melihat teman-teman di sana acung jempol ya, seperti itulah karya para imam bruder frater SEI. Makanya dengan dia mencapai 100 tahun, bagi saya ini adalah sebuah hormat dan rasa bangga yang
itu tentang 100 tahun. Ya. Menarik bagi saya, banyak belajar. Nah, berikutnya Ibu Bapak, Bruder, mengapa kok saya bersedia menjadi Ketua Nasional Komunitas Awam Dehonia atau Komunitas Awam Dehonia? Saya kenalkan dulu, ini adalah organisasi yang bukan ecek-ecek ini adalah organisasi internasional ya. Ada di Brasil, ada di Amerika Latin, ada di Amerika Serikat, Portugal, Spanyol, semua. Dan saya sudah hadir dalam konferensi internasional KAD di Italia, Roma sekitar 3 kali lah di sana. Ya, hadir di sana. Ternyata KAD internasional itu memang jauh lebih dahulu terbentuknya daripada KAD kita di Indonesia ini. Ya. Jadi ini kita adalah KAD yang luar biasa, ya, jaringannya internasional. Lantas KAD itu sendiri terdiri dari KAD sebagai keluarga Awam Dehonia, terdiri dari Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ada KAD seperti suster kita ini KAD apa suster? Jadi apa masuk keluarga Dehonian. Ya. Nah, keluarga Dehonian itu ada KD, ada SCY, ada Ya. CM. CM, Tarekat Sekular. Ya. Lantas ada Youth Dehonian, yaitu orang mudanya Dehonian. Belum lama tahun lalu diselenggarakan pertemuan internasional orang muda Dehonian, ya, di Portugal, kalau tidak salah. Ya. Yohana ke sana? Oh, belum, ya, tahun depan ya. Oke, terus ada KAD Associated itu adalah kita, yakni semua guru dan karyawan Yayasan Theo Dihon, ya, itu termasuk KAD Associated, ya. Jadi kita semua kalau dikelompokkan menjadi keluarga Dehonian, ya, jadi keluarga Dehonian, kurang lebih begitu. Dan nanti Juni kita akan merayakan Tebarnas, ya, temu akbar nasional para KAD dari segala yang saya sebut tadi di sebuah desa Belitang, ya, di Belitang. Kita akan temu gembira di sana, berbagi sukacita, ya. Itu perayaan yang akan kita rayakan ini, dan akhirnya nanti berpuncak pada 100 tahun 100 tahun perayaan ini di Palembang bulan September. Restunya juga. Jadi bebannya saya cukup banyak ini. Bisnis saya tinggalkan dulu. Saya mengabdi total pada SCY, ya. Nah, ini menarik Ibu Bapak, ya. Ternyata KAD itu luar biasa besar dan pengikutnya juga cukup banyak. Kalau Ignatian sendiri kalah dengan kita, ya. Karena ketua awam Ignatiannya juga sahabat saya di Jogja. Kami sering bertukar pikiran dan mencoba yang baik, yang apa, yang bagaimana. Kayaknya Ignatian akan mengikuti jejak KAD. Kenapa begitu? Ya, waktu itu kami bilang kami nggak pakai kaul, bos. Oh iya, nah itu kami sedang bingung. Oh, kenapa kok nggak pakai kaul, ya? Kita kan esensi kita awam. Biarlah awam tetap jadi awam. Biarawan tetap jadi. Nah, yang kurang ajar itu biarawan jadi awam. Kurang ajar. Oh, awam jadi biarawan juga kurang ajar. Ya, kita tetap esensinya masing-masing, punya kekhasan. Setuju ya Bapak Ibu, mudah-mudahan begitu cara berpikirnya. Nah, baik, itu cerita tentang KAD. Nah, kenapa kok saya senang dengan di KAD?
hadir begini, Bu Bapak. Saya punya pengalaman. Rupanya menjadi awam itu adalah status nggak jelas. Nah, kalau saya ya, kok awam nggak jelas? Ya, saya tuh sedih, sangat sedih. Kalau ke Italia, ke Spanyol, ya, nggak usah jauh-jauh ke negara tetangga Filipina, Bapak Ibu tahu ya, itu sarangnya orang Katolik di sana semua. Betul lah. Padahal Filipina yang saya datang itu Filipina tempatnya ICG berkarya, yakni di Mindanao. Mindanao itu pinggiran daerah ekstremis juga di sana. Nah, saya di sana, tapi tetap mayoritas Katolik di sana. Apa yang terjadi? Teman saya itu Imam PCI namanya Romo Indra Pamungkas. Dia sekarang menjabat sebagai magister novisiat. Sudah 2 tahun ini tidak punya siswa. Tidak ada calon. Ya, tidak ada calon di sana. Di tempatnya dia bertugas yakni di novisiat. Kami diskusi panjang lebar, iya. Karena tingkat sekularitas orang-orang Filipina itu sudah sangat tinggi. Ya. Mereka sudah memiliki kerohanian. Ya. Tidak. Potretnya persis di Indonesia. Di sana itu kalau bisa, walaupun warganya semua Katolik, setiap kampung itu ada gereja. Yang bisa sedikit, tidak banyak, ya. Dan ya seperti itulah potretnya, memprihatinkan, ya, seperti itu. Memang secara mayoritas iya, tapi secara kualitas hilang. Karena kenapa? Karena sekularitasnya sudah luar biasa tinggi. Nah, dari proses itulah saya memahami, mengkaji, kalau kita orang-orang awam ini tidak sadar akan religiusitas, kita akan terjebak di dalam sekularitas yang tinggi tadi. Pasti, iya pasti. Mengapa? Yakni sekularitas itu secara masif akan menghidupi diri ini, akan menghidupi, dan kita akan, ya karena memang orang awam sih ngurusin serba dunia ini, itu lah Bapak Ibu. Betul lah. Yang kita masih perlu diisikan ya, masih kita perlu gajian, kita perlu belanja ini itu, ya semua urusannya dunia. Itu tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi ketika itu menjadi dominasi kehidupan kita dan dijalankan secara masif, itu akan sadar nggak sadar, suka nggak suka, membentuk diri ini menjadi sekuler. Ini beratnya. Para Romo, Bruder dan Frater enak, mereka sudah tegas memilih jalan hidup religiositasnya sudah tegas. Apalagi ditambah dengan kaulnya yang seumur sampai mati, mereka sudah tegas. Nah, kita kan awam, ya. Kita tidak ada kaul. Ya. Nah, sementara sisi keduniaan kita secara masif akan terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Seperti saya agak nyombong atau nggak nyombong, nggak tahu ini. Kalau saya terus berbisnis, ya itu sudah hampir, kalau saya setel ya 100%, bahkan 100% kehidupan saya hanya tercurah untuk membangun dan memperbesar bisnis saya. Setuju nggak Bapak Ibu? Pastilah saya akan tertarik ke sana karena enak, duitnya banyak. Nah, saya bergerak di bidang publisher awalnya. Ya, ini ada beritanya, Paulus akan datang. Bapak Ibu sudah tahu kan?
orang-orang Katolik pada senang, pada bersukacita, ya senyum-senyum, doa dan sebagainya tunggu sampai paus datang. Kalau hati-hati tidak. Ketika mendengar dengan pasti bahwa Bapak Paus akan rawuh ke Indonesia, saya jadi mulai sibuk, Bapak Ibu. Sibuk benar. Sibuk ngapain? Sibuk buat buku tentang beliau. Paus itu aura kehidupan tentang paus begitu, paus. Nah, saya juga jualan buku, laris manis, cuan masuk lagi. Benar nggak, Pak? Ya, sembari saya juga buat aksesoris. Ya, di Jogja banyak pun industri. Ya, kita bikin mulai konsep tentang paus cindera mata. Ya, besoknya paus saya sudah sebulan mau datang, kita launching, kita jual, dapat duit, betul nggak? Bisnis. Ya, bedanya saya dengan yang lain karena saya pebisnis, pikirannya jadi manfaatkanlah paus yang akan datang itu menjadi cuan. Gak apa-apa, kita sering, betul kan? Kita sering seperti itu, antisipasi itu akan memenangkan perlombaan. Ya, saya langsung sigap dan tanggap membuat tentang paus tersebut, entah dalam bentuk buku, entah dalam bentuk aksesoris. Ya. Tapi sekali lagi, itulah yang saya katakan tadi tentang keduniaan itu bisa membuat saya seperti itu terus, dan itu akan membahayakan hidup iman. Hidup iman pasti bahaya, karena kalau udah tahu cuan itu ke gereja, malas lah. Ini nanggung ya, belum rampung ya, pekerjaan belum selesai. Akan berpikir gitu terus dan memaafkan diri terus untuk tidak ke gereja. Apalagi aktivitas di lingkungan, di paroki. Akhirnya entar itu secara masif membuat saya akan kebablasan, akan membentuk diri menjadi sekuler juga. Saya yakin sekuler itu nggak bisa dihindari ketika orang hanya berpikir tentang kebutuhan hidup dunia saja. Sekalipun itu nggak salah ya, bahwa memang realitas kita butuh. Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Jadi awal ternyata pusing. Ya. Kita harus punya identitas yang bagus, yang baik. Nah, itu yang dimana itu tadi, ya, yang saya ceritakan. Nah, makanya ketika saya mendapat tantangan untuk awam Beronia, saya mencoba merefleksikan itu, Bapak Ibu. Ya. Saya pelajari lagi tentang esai yang waktu dulu saya dididik. Saya update diri lagi. Oh iya. Satu hal yang saya pegang, ternyata ketika saya buka ajaran gereja Lumen Gentium 41, di sana dikatakan semua orang katolik, semua orang itu dipanggil untuk menjadi kudus, menjadi suci. Semua loh, bukan miliknya Bruder Romo atau orang terbelah. Kita semua dipanggil untuk sana menurut ajaran gereja tadi. Saya pikir untuk agama lain gimana? Sama. Yang lain juga dipanggil untuk menjadi suci. Ya, Bapak Ibu yang Katolik setuju juga? Ya, kita dipanggil ke sana. Ternyata, ya, itu yang saya pahami, itu yang saya sadari. Panggilan itu ternyata membuat saya merefleksi diri sebagai sebuah tantangan yang enggak ringan. Enggak sangat berat lah. Apalagi kita hidupnya di dunia, kalau para romo kan hidupnya di biara atau di komunitas gereja yang memang selalu berpikir tentang kabar sukacita itu. Ya. Nah, awam ini dengan segala kompleksitas tantangan dan sebagainya, sekarang pas tantangan rohani
kita dipanggil kepada kekudusan. Artinya apa? Artinya kita semua harus hidup suci. Kudus artinya apa? Kudus artinya milik Allah. Nah, gitu aja. Kudus itu bukan apa-apa. Kudus itu artinya milik Allah. Berarti hidup kita harus menjadi milik Allah. Jangan milik yang lain-lain, apalagi milik istri tetangga. Milik Allah, ya. Nah, ketika saya menyadari itu, ini yang bikin saya jadi pusing. Satu sisi saya lagi enak-enaknya jadi abang, jadi pembisnis, ya, lagi biar-biarnya. Sisi lain saya seakan-akan mendapatkan penerangan dari Roh Kudus itu sendiri. Gue harus hidupnya hidup yang suci, hidup yang kudus. Ya, di situ mulai perang batin. Karena gak gampang menyocokkan religiusitas dengan keduniaan tadi. Ya, gak gampang. Kali lagi itu butuh pengolahan diri yang luar biasa. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana langkah atau jalan kita menuju ke kudusan tersebut, ke kudusan kesucian tersebut. Bagaimana jalannya? Menarik nih Bapak Ibu. Kalau kita mau mengolah pikiran tuh sampai sejuru-jurunya, sedalam-dalamnya, dengan terus bertanya, dengan terus itu yang disebut kajian. Ada saya bertanya di mana jalannya menuju kepada kekudusan. Yang saya tahu sebagai awam selama ini saya nyari uang aja. Terus saya dapat, saya bahagia, saya happy. Nah, sekarang ditantang dengan refleksi baru soal kekudusan. Akhirnya saya bertanya di mana jalannya. Sudahlah, sejak itu saya mempelajari. Ternyata ibu bapak banyak jalan menuju kekudusan ke Roma. Ternyata banyak. Ignatius menawarkan pet yang menawarkan jalannya. Ya, mereka punya. Franciscus Xaverius dengan kekasan kemiskinannya juga menawarkan jalannya. Kalau mau kudus hidup, jalan yang saya tunjukkan. Biar apa lagi yang besar-besar ya, Dominikan, ya, Asisi, semua menawarkan jalannya. Bahkan yang terakhir Bunda yang dari Kalkura, Teresa menawarkan jalan menuju kekudusan juga. Ya, dengan cara hidupnya beliau itu adalah jalan menuju kekudusan. Berarti apa? Banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak ternyata. Setelah saya pelajari banyak. Yang terakhir juga Dehonian juga memberikan jalan menuju kekudusan ini tadi. Oh, saya pelajari logo Risa. Pasti saya nggak akan membahas itu ya, karena pasti Bapak Ibu sudah diberi pendampingan dan itu tadi saya bawa buku bruder ya. Nanti buat pengolahan formasionya, ya, pengolahan formasionya bagus sekali buku itu. Tim kami yang membuat lantas. Di situ kita ditawarkan mau pilih yang mana Bapak Ibu. Dan ingat catatan dari saya, semua itu baik. Karena kenapa? Karena menuju ke kekudusan, menuju Allah. Baik. Kayaknya dari refleksi saya tadi, saya seorang Haryadi membutuhkan formasi itu, membutuhkan petunjuk atau jalan menuju kekudusan. Dan yang saya pilih adalah warisan dari Pater Dewa. Ya. Kekudusan yang saya pilih jalannya adalah jalan yang disebutkan Pater Dewa untuk menuju kekudusan. Spiritualitasnya itulah yang saya ambil buat hidup saya. Ya. Tapi sekarang saya aktif di CB, sesat
cewek brengsek. Dan saya sangat disayang di sana, ya, karena semuanya wanita kan, saya tuh yang laki, jadi saya disayang di sana. Ya, jadi konsultan di sana juga mendampingi mereka. Kayak kalau di sini rumah duka itu hasil buah karya saya, sombong ya, nggak apa-apa lah. Ya, karena bisnis saya satu-satunya alam dari bisnis yang ditarik oleh susah untuk menghormat karya mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk semua. Nah, ya sudah nggak apa-apa sebagai dehonian, karena saya seorang awam dan tidak terikat kaul. Saya sekarang pastorannya antar kongregasi, ya, antar kongregasi, ya, seperti itu. Di istri pun saya masih sering diundang untuk berdiskusi, ya. Jadi saya itu pastoran, tapi spirit saya yang membuat saya bisa dipercaya banyak orang tadi, ya, karena saya memegang jalan dehonia. Itu yang saya pegang. Ya. Kenapa dehonia itu begitu merasuk saya? Begini ibu bapak, pater deho yang sejauh saya kenal adalah seorang imam yang ampuhlah, hebatlah. Bukan saya di depan istri, nah, saya pun ngomong seperti ini di depan OSM, CB, Yesuit, ya, seperti itu. Saya juga ngomong. Ya, hebatnya pater deho gimana? Yakni refleksi imannya dan perwujudannya. Ya. Dia betul-betul memperhatikan lambung Yesus yang ditusuk itu apanya. Dan refleksinya itu membuat dia menjadi membentuk diri yang ternyata Tuhan itu enggak bercanda. Tuhan itu enggak sedang gojek dengan kita. Enggak. Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai kita, itu aja. Yang menggerakkan pater deho itu sebetulnya itu cinta Tuhan itu dalam refleksi yang benar-benar serius. Ya, dia nggak memberi PHP atau apa enggak. Serius dalam hal mencintai kita. Itulah yang awal pater deho Kuninati Bidan dan Pausari. Itu yang menggerakkan beliau. Energi cinta Tuhan itu begitu besar, begitu kuat, sehingga dia berani berkarya, dia berani berbuat. Ya. Ada dua, akhirnya mengarah tujuannya pater deho, ya. Tujuan untuk devosi doa dan tujuan untuk kerasulan berkarya. Seiring sejalan semuanya. Akhirnya itu juga lah sikap itu yang saya pakai dengan Logoresanya itu di dalam saya berkarya di dunia ini. Ya, devosi, doa-doanya, ya, pasti Bapak Ibu sudah diajarkan oleh Romo Muda dan Brother di sini, seperti doa Tesaurus, doa cinta, doa apa yang berpuncak semua pada Ekaristi. Ya, ini saya bawa buku, mudah-mudahan nanti buku itu bisa menjadi panduan untuk kita mengolah diri di jalan pater deho itu, dehonia. Ya. Akhirnya nanti yang saya rasakan sekarang itu di dalam saya bekerja, ya, saya bisa menstabilkan itu semua. Kalau menurut kesaksian karyawan saya, Bapak itu terlalu baik. Itu ucapan karyawan saya. Ya, Bapak itu terlalu baik. Orang sudah dipecantok, dibantu, dicari pekerjaan di tempat yang lain. Karena saya bekerja juga di banyak tempat, jadi saya, kok Bapak nggak membenci dia, padahal dia curang, korup, ngambil uang Bapak sekian, kok masih mau dibantu? Nah, itu aja sekecil cerita. Tapi saya mau bukan apa-apa. Saya jujur, saya bukan orang baik, tapi karena saya membaca dan menghayati spiritualitas deho tadi, ya, saya masih tergerak. Enggak mentolong, enggak sampai masuk sini.
anak itu sudah kerja sekitar 15 tahun dengan saya, karena memang ada kesalahan, saya pecat. Bukan saya sih, tim pecat, tapi saya yang gelisah terus ya. Saya coba bantu kerjaan di tempatnya lain. Tapi untuk anak-anak teman-teman yang lain, itu dilihat sebagai tindakan yang baik sekali. Saya merasa ya karena saya nggak tega aja. Nah, seperti itu ada salah satu contoh bagaimana spiritualitas Tata Leon itu ternyata juga berdampak di dalam keseharian saya dalam hal bekerja. Mohon maaf ini Bapak Ibu Romo, Bruder dan Brother. Saya banyak mengambil kata saya, bukan berarti saya mau menyombongkan diri, sama sekali tidak. Karena cerita iman, cerita perjuangan mau nggak mau harus menyebut kata yang pasti, yang itu yang saya alami. Ya, ini bagian dari sharing yang tadi saya bukan mau mengatakan itu. Jadi seperti itu ya. Banyak cerita yang lain sebetulnya tapi nggak penting, tapi yang penting adalah itu tadi bagaimana spiritualitas Dionian itu benar-benar membuat dinamika kehidupan saya di dunia ini menjadi indah, menjadi bagus, karena ada kestabilan tadi antara keduniaan saya dengan religiusitas saya. Ya. Saya nggak mungkin meninggalkan keduniaan kalau saya tidak tahu kekal, tidak tahu kemiskinan ya. Saya tetap adalah orang awam. Ya. Tapi sisi lain saya tetap harus menjaga pribadi saya adalah pribadi yang dipanggil Tuhan untuk kekudusan tadi. Ya, Lumen Gentium 41. Saya ingat sekali, bukan apa-apa karena itu panggilan untuk semua, itu ajaran gereja, itu magisterium. Yang mana mau nggak mau, Bapak Ibu setuju nggak setuju, harus setuju. Harus setuju. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, untuk menjadi suci. Tapi itu susah sebagai orang, karena keduniaan kita suka mengajak kita ke dunia tadi. Nah, dengan menjadi keadik komunitas Apostolian, saya merasa banyak dibekali, saya merasa banyak manfaatnya, saya merasa spiritualitas itu bukan hanya orang terpanggil para romo, bruder dan brother tadi, tapi untuk kita. Oke. Ya, untuk kita jadikan hidup keseharian kita dalam kesaksian saya itu sangat bagus, sehingga dalam bekerja kita perlu cinta kepada siapapun, tadi kepada mereka yang jahat sekali, saya katakan jahat karena berkorupsi, mencuri uang saya dipecat tapi saya masih punya usaha. Nah, itu adalah gambarannya kayak seperti itu ya. Tapi ini yang menarik ya. Begitupun ketika saya harus bekerja keras ya dalam keduniaan saya, dalam membangun bisnis dan usaha saya tetap berpegang pada standar religiusitas, pada standar iman. Ya, saya tidak pernah melupakan dan berusaha untuk tidak melupakan. Ya, ini saya yang apa? Karena saya tahu Rokoresa itu kalau dikupas satu-satu isinya dalam dan menyentuh jiwa dan tenaga. Ya, mudah-mudahan itu nanti biar tugasnya Romo, Bruder dan Brother di sini yang akan mengupas tuntas Rokoresa. Saya hanya bagian memberi kesaksian, yakni lewat spiritualitas itu saya merasa kinerja saya di perusahaan, kinerja saya dalam pelayanan, ya bisa katakan siap diutus ya, readiness ya, ada ya, siap diutus, readiness. Saya jadi enak, jadi enteng, ya mengerjakan semua.
Sekalipun sesibuk apapun, lagi enaknya punya berbisnis, ternyata ada imam menghendaki, paham, tolong kami dibantu ini itu. Siap, siap. Ya, Pak Leo selalu ngomong itu. EC Venio, EC Ansia, itu buat ya, nilai-nilai dari dehonian yang amat luar biasa. Ya, EC Ansia itu, ya, saya mau berkorban, saya siap. Pokoknya apa yang Allah kehendaki, saya jalankan. Ada saya tinggalkan, saya bantu Romo tadi untuk melakukan tugas yang diperintahkan. Nah, ibu bapak ini semua nggak menarik loh bapak ibu. Menjadi taat itu nggak ada yang menarik dalam pengertian sampai lelah. Itu nggak ada duitnya. Belak-belakan boleh ya, boleh lah. Ya, nggak ada duitnya. Misalkan kemari, membuat dompet sendiri dan sebagainya. Ya. Tapi itu semua tidak menjadi halangan. Ketika saya merefleksikan ini adalah pelayanan, ini adalah putusan, ini adalah panggilan, ini jadi bahagia. Bahwa saya berkurang dan harus kerja keras lagi, iya. Ya. Tapi ya artinya Tuhan selalu memberi. Itu yang seringkali refleksinya memotong di sana. Ya. Kita harus akui, ternyata Tuhan lagi-lagi memberi. Ya. Sekalipun kemarin saya kerjanya tidak tuntas karena saya diajak ke sana, karena saya harus bantu yang jauh di sana. Akhirnya ini terbengkalai dan akhirnya ada jalan yang terbaik. Nah ini ibu bapak semua, sekali lagi karena spiritualitas itu begitu saya coba untuk saya hayati dalam bekerja, dalam melayani. Sampai saat ini, detik ini, saya bahagia. Saya bahagia. Ternyata apa bahagianya? Ya, kita masih di dunia. Saya ngomong tatanan dunia. Saya bukan imam. Sesibuk apapun saya ternyata, saya sering tinggalkan usaha yang menjadi milik saya dan menjadi tanggung besar saya tinggalkan. Ternyata usaha saya tetap berjalan dengan baik. Kami bisa lolos COVID kemarin itu adalah anugerah besar yang kami lihat. Seluruh teman-teman kami hancur sampai saat ini nggak ada yang berdiri. Ya, mayoritas hancur. Ya. Sampai hari ini perusahaan saya semua tadi masih eksis dan hebat kata kuliah. Ya. Padahal saya sering membantu isi menjalankan tugas dan tanggung jawab saya, ya, pelayanan sama teman. Ini bagi saya menjadi menggairahkan, membanggakan. Kok bisa ya? Iya. Ya, untungnya karena saya pengusaha, dari jam kerja saya tidak seperti jam kerjanya Bapak Ibu ya, yang terikat oleh waktu, oleh jam kerja. Nah, kalau saya karena punyanya dulu ya, sering saya tinggal ya, itu bedanya memang. Tapi lepas dari itu, ya, saya bersaksi pagi ini, ya, yakni saya mencoba menjawab keputusan tadi dengan memilih jalan ironia tadi. Satu sisi dengan tuntutan yang banyak tadi, ya, sisi lain sebagai awam, saya terus juga berusaha sebisa mungkin rapat dan rapat bekerja di sela-sela kesibukan tadi. Kayak semalam saya ke kantor saya ada di sini di Cikoko, ya, di Kalibata. Cikoko itu mana? Kalibata ya. Ya, saya rapat sampai jam 10 malam. Ya, dari jam 7 makan sampai jam di sela-sela gitu aja. Walaupun saya baru sampai kemarin sore jam 5, jam 7 rapat. Ya, begitu sirkulasinya, mencari, berusaha di sela-sela itu. Kantor yang di Surabaya, kalau saya pas di Surabaya, ya kita curi waktu. Nah, ya, tetap
sembari religiusitas saya dikembangkan oleh spiritualitas Yahudi itu, usaha saya tetap jalan dalam hitung-hitungan komitmen lah. Semua harus saya jalankan. Memang sibuk, iya. Capek, iya. Semuanya, iya. Tapi ya hasilnya saya beri kesehatan dan progres terus. Dan progres itu sekarang ibu bapak anak saya juga sudah besar-besar, sudah mentas, hanya tinggal berdua istri. Yang sudah hasil 7 perusahaan itu banyak saya persembahkan 2 gereja, ya, 2 gereja. Jadi ini saya merasa hidup saya didampingi Allah terus, ya, dituntun ke sana, ya, sembari berbagi jiwa sosial yang muncul mau nggak mau semua. Sekali lagi yang mendasari semua adalah Lokoresa itu sendiri, ya, Lokoresa itu sendiri. Benar-benar kalau Lokoresa kalau dijalankan itu berat loh Bapak Ibu, sangat berat. Ya, kapan-kapan boleh nanti kita dalami satu persatu, pasti bruder dengan buku panduan itu akan bagus untuk ibu bapak. Sementara mungkin itu yang bisa saya utarakan. Memang di sini 100 tahun itu temanya dengan hati yang terbuka berjalan bersama gereja lokal. Tetapi hati terbuka saling bolong, ya, itu menunjukkan keterbukaan kita untuk membantu, untuk menerima siapapun, ya, keikhlasan di sini, kejujuran, keterbukaan, dan itu bagi saya menarik. Itu rumus buat membangun ya kehidupan ini benar-benar, ya, dengan gereja lokal. Artinya ini gereja lokal associated ini. Ya sudah, dimanapun kita berada, ya itulah gereja lokal. Ya dengan mereka lah kita berjalan bersama. Kata berjalan bersama sekarang lagi di top di gereja Indonesia. Semuanya lagi memakai kata berjalan bersama. Artinya itu ternyata dengan kebersamaan itu orang menjadi hebat, kelompok menjadi hebat. Ya, karena ada semangat kebersamaan tadi. Ya, itulah yang mungkin kita harus bangun, kita harus sekolah. Ya, saya mudah-mudahan juga tidak menjadi orang tua di depan ya dengan nasihat-nasihat seperti ini. Tidak. Bagi saya ini ada sebuah kesaksian bagaimana hidup kita jangan sampai terjebak menjadi seseorang yang sekular sekali. Sekular itu artinya terpisahkan dengan agama, terpisahkan dengan religiositas, susah terus saya, keterpisahan dengan segalanya yang kerohanian, melulu dan hanya ke dunia. Jangan sampai terjebak ke sana, ibu bapak. Dan boleh tuh saya bilang, sebetulnya di negeri ini, Indonesia pun sekularitas itu tinggi. Boleh saya kasih tahu, tinggi. Ya, agama itu hanya KTP. Ya, agama itu hanya KTP. Maka yang terjadi, yang tumbuh, yang bagus, munculnya 2 titik ekstrim. Yang satu mengadu kacaukan keduniaan dengan keagamaan, ini yang menjadi yang disebut ekstrim. Ya. Ekstrim yang lain, yang agama itu semua harus seperti itu. Ekstrim yang lain, sekular tadi, semua dunia. Ini yang bikin kekacauan sebetulnya. Akhirnya muncul ketegangan antara satu sama lain seperti itu. Tapi kalau kita mau hidup dengan baik, itu kita tahu posisi mappingnya. Saya sebagai awam yang memang ada tuntutan menghidupkan diri sendiri dan keluarga satu sisi lain kita dipanggil menjadi kudus, ya, menjadi milik Allah. Nah, itu. Ketika kita bisa menghidupi 2 sisi itu, kita tahu. Dan jalan Yahudi salah satunya yang membuka saya besar di sini, di 2 sisi itu semua saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Terima kasih.
Itu banyak yang Nggak apa-apa.